Oke, jadi kalau untuk di perusahaan fintech ya di Asetku, kita yang pertama itu adalah melakukan pemetaan untuk kompetensi dan juga melihat dari gap analysisnya. Jadi dilihat dulu dari gap analysisnya terhadap posisi-posisi kunci pada fungsi, terutama ya yang fokus pada compliance, terus kemudian risk management, IT, produk. Nah, terus kemudian dari sana barulah kita akan mengembangkan kompetensi yang memang disesuaikan dengan role-role tersebut tadi. Dan kemudian setelah itu barulah nanti kita bisa menyusun training need analysis. Jadi memang based on dua hal tersebut, pemetaan kompetensi dan juga melakukan gap analysis. Penentuan prioritas itu kita melihat berdasarkan dua hal ya. Yang pertama itu adalah sesuatu yang bersifat mandatori karena memang itu arahannya adalah terkait dengan regulasi. Jadi kita ada training-training yang memang setiap tahunnya harus kita laksanakan. Misalnya yang relate ke OJK seperti training anti money laundering, terus kemudian training yang untuk awareness terkait dengan sistem, terkait dengan sistem internal operasional perusahaan. Seperti kita ada ISO setiap tahunnya, jadi setiap karyawan itu harus mengikuti mandatory training untuk refresher atau awareness untuk ISO tersebut. Kebetulan ada beberapa gitu ya, yang seperti sistem manajemen anti penyuapan, sistem manajemen keamanan informasi, sistem manajemen informasi privasi. Dan terus kemudian yang kedua itu adalah training yang memang untuk pengembangan gitu, pengembangan kompetensi ya, baik technical maupun soft skill. Jadi kita akan melihat gitu. Nah, kemudian berdasarkan dua hal tersebut kita susun klasifikasinya ya. Dan terus kemudian kita melakukan training need analysis. Dari training need analysis tersebut kemudian baru kita bisa dapatkan skor. Skornya itu dilihat dari dampaknya, besarkah terhadap resiko bisnis, kemudian terhadap performance dari si karyawan tersebut, dan juga melihat dari urgensinya. Apakah si trainingnya harus dilakukan dengan cepat, karena untuk menutup misalnya let's say si karyawannya ini ada gapnya nih, gapnya itu misalnya dia kurang bisa mengolah data, sedangkan dia sehari-harinya itu harus sering mengirimkan data gitu. Nah, jadi kita lihat urgensinya di sini, berarti dampaknya besar dan urgensinya tinggi. Nah, based on dua hal tersebutlah nanti kita akan masukkan si training ini berarti menjadi top priority gitu untuk si karyawan A. TNE di Asetku itu kita melaksanakannya itu reguler dan dilakukan itu setiap akhir tahun. Jadi setiap akhir tahun pada saat sesudah performance appraisal KPI, dari hasil performance appraisal tersebut kita bisa melihat ya, misalnya ada gapnya di mana nih karyawan, misalnya let's say mendapatkan skornya yang rendah di bidang apa, karena apa gitu, dan terus kemudian dari situlah berdasarkan input dari leadernya, dari atasannya, jadi disusunlah, si A perlu training ini karena dia harus ningkatin kompetensi di bidang ini gitu. Caranya adalah kita mengembangkan memang metode pembelajaran yang blended learning dan juga fleksibel ya. Jadi kita mengembangkan pendekatan yang humanis. Caranya gimana? Caranya dengan kita memberikan training yang gampang diakses dan bisa lewat mobile. Jadi memang kita ada LMS yang dimana setiap karyawan itu bisa langsung mendapatkan akses ke training yang mereka harus ambil. Jadi bisa langsung lewat mobile, nggak harus misalnya harus pakai laptop, sehingga mereka dimanapun, kapanpun bisa akses training tersebut. Jadi kita memang melihat sekarang ini dengan era digital yang sudah bisa memudahkan, jadi kita mensiasatinya dengan membuat training yang fleksibel dan bisa diakses di kapanpun.
Mereka memang kan lebih banyak belajar lewat HP, bukan modul cetak. Sehingga memang kita masukkan untuk micro learning ini, kita mengambil LMS gitu, itu untuk memudahkan mereka dalam mengakses training. Jadi training kita tadi ya, saya mundur lagi ke belakang pada saat kita membuat TNE tersebut, kita menggunakan bukan hanya training mereka training di luar gitu ya, atau misalnya training in-house training, tapi juga kita combine dengan LMS tadi. Jadi kita sudah memetakan dalam setahun, ya ibaratnya misalnya Januari sampai Desember, kita udah membuat kalender untuk masing-masing karyawan. Jadi udah dibuat per bulan gitu. Misalnya bulan Januari saya harus ngambil training di LMS, misalnya training tentang effective communication. Terus kemudian nanti bulan Februarinya saya ngambil misalnya sertifikasi HR gitu ya yang di luar. Terus kemudian nanti bulan Maretnya saya ngambil misalnya in-house training gitu yang disediakan oleh perusahaan. Jadi memang di-combine gitu biar tidak membosankan, terus kemudian juga efektif karena itu tadi kalau misalnya untuk e-learning kan bisa diakses di mana aja LMS-nya dan juga hasilnya bisa lebih terlihat gitu. Tantangan yang dihadapi itu ada beberapa ya terkait untuk training di Asetku. Yang pertama itu adalah dengan cepatnya perubahan regulasi dan teknologi sehingga kita perlu waktu yang lebih untuk membuat atau mencari modul yang tepat. Itu yang pertama, apalagi dengan tidak semua training provider bisa langsung membuat training dengan modul yang memang kita minta. Itu satu. Terus kemudian yang kedua adalah tiap divisi itu memiliki kebutuhan yang berbeda. Jadi kita nggak bisa bikin satu modul yang bisa dipakai untuk semua divisi. Jadi misalnya di tim compliance, jadi mereka perlu sesuatu training yang terkait dengan perubahan regulasi. Dan itu akan berbeda dengan misalnya di tim CS. Tim CS itu trainingnya yang lebih gimana caranya untuk mengatasi komplain atau misalnya gimana supaya bisa memberikan atau men-treat para customer dengan empathy. Trainingnya akan berbeda. Terus kemudian sama tim IT juga akan memiliki training yang berbeda juga. Jadi gimana caranya supaya gap antara masing-masing departemen itu bisa disesuaikan, customize. Nah, tantangan yang ketiga, keterbatasan waktu. Kadang kita mau mengadakan training harus pilih-pilih nih untuk waktunya, jamnya. Karena ada jam-jam sibuk yang dimana akan susah kalau misalnya kita menyelenggarakan training tersebut di waktu tersebut. Nah, terus kemudian juga bisa dilihat dari sisi engagement juga ya. Salah satu tantangan juga engagement dari peserta, terutama Gen Z, karena mereka itu tidak menyukai training yang monoton gitu, gampang bosen. Itu juga jadi tantangan juga gitu untuk kita, karena kita lihat dari engagementnya ya. Untuk tantangan yang dihadapi tersebut kami mengadakan TNE, jadi membuat training need analysis secara terstruktur sehingga nanti dari sana kami bisa membuat pelatihan yang sudah terencana dengan baik, jadi di plan gitu kan. Tadi kan salah satu tantangannya keterbatasan waktu, jadi kami membuat training yang memang sudah disesuaikan. Caranya ya tadi itu sistemnya adalah kita membuat training need analysis yang terstruktur dan juga sudah disesuaikan, dan biasanya kami pilah menjadi 2 klasifikasi. Yang pertama tadi yang terkait memang regulasi, terkait mandatory, jadi dibuat nanti modelnya seperti apa, waktunya nanti akan seperti apa, pengajarnya supaya tidak monoton, mungkin diambil dari
eksternal speaker yang memang sudah di bidangnya gitu ya, sehingga mereka akan bisa memberikan training yang dengan contoh-contoh praktek di lapangan seperti apa yang akan lebih menarik. Terus kemudian juga training-training yang technical, yang hard skill dan soft skill itu juga kita masukkan ke dalam TNE tersebut. Jadi memang dibuat supaya, apalagi tadi kan ada ini ya, ada untuk masing-masing divisi itu pasti memiliki gap yang berbeda-beda, sehingga kita memang udah memetakan untuk divisi compliance perlunya apa sih, training hard skill-nya, terus kemudian training soft skill-nya apa. Jadi caranya adalah dengan membuat TNE yang memang terstruktur dan juga memang berbasis data. Kami di Asetku membangun budaya learning agility karena memang itu masuk dari core value-nya Asetku. Asetku core value-nya adalah capable. Capable itu jadi C-nya client focus, E-nya itu agile, terus kemudian P-nya itu provide result driven, AB-nya itu active collaboration, L-nya itu learning and enabling others, dan E-nya itu effective communication. Jadi tadi untuk agility sama learning-nya memang itu udah masuk dalam budaya Asetku gitu ya, budaya learning agility. Sehingga memang kita itu sudah memiliki pemahaman kalau misalnya perubahan itu harus ditanggapi dengan positif. Perubahan proses, perubahan dalam sisi bisnis itu harus ditanggapi dengan positif. Dan juga pemahaman kalau kita gagalnya harus cepat. Terus kemudian juga bangunnya harus cepat atau bangkitnya harus cepat, dan juga harus diatasinya juga dengan cepat. Jadi istilahnya jangan gagal move on ya, seperti itu. Nah juga kita sering mengadakan inspirational talk dari speaker yang bisa memberikan insight tentang agility itu. Jadi yang bisa meningkatkan gimana sih punya grow mindset yang tepat, gimana supaya resilient, terus kemudian juga adaptive, agile, yang intinya adalah supaya setiap karyawan itu memandang kalau agility itu adalah proses yang menguntungkan dari sisi semua hal ya. Dari kita, sistemnya kita itu juga memang udah berbasis AI ya. Itu start mulai dari HRIS yang kita pakai itu berbasis AI. Terus kemudian juga dengan teknologi yang kita create itu juga berbasis AI, sehingga memang karyawan di Asetku itu mereka sangat aware gitu dengan teknologi, dengan AI. Terus kemudian kalau saya mungkin big fans of ChatGPT gitu yang banyak membantu. Jadi proses memang untuk digitalisasi sendiri di Asetku, karena apalagi kita juga untuk training itu kita memiliki LMS, sehingga setiap karyawan so far semuanya mau nggak mau ya harus melek teknologi, sehingga dalam kita bekerja apapun kita akan memanfaatkan teknologi. Oke, kita memakai beberapa metrik ya. Salah satunya kita akan melihat dari completion rate. Tadi kan kita udah pakai LMS, sehingga dari situ kita bisa ngelihat nih datanya completion rate dari karyawan itu ada di berapa persen sih. Idealnya itu memang di atas 80% ya. Dan juga kita bisa melihat juga dari completion rate itu kalau misalnya ada yang ngerjain kadang cuma sampai di tengah-tengah doang nih, nggak selesai gitu ya. Nah kita akan lihat juga nih kenapa nih nggak selesai, mereka di tengah jalan tiba-tiba drop gitu ya, entah dari sistemnya atau mungkin masalah jaringan dan lain-lainnya, tapi kita akan ngelihat dari completion rate tadi. Terus kemudian juga biasanya kita memberlakukan juga pre-test sama post-test gitu, baik di training yang LMS maupun training in-house kita. Nah kita bisa lihat dari pre-testnya, terus kemudian hasilnya misalnya let's say berapa, dan kemudian next-nya hasil dari post-testnya itu idealnya harus di atas 80% atau paling tidak minimal
lebih tinggi 20% dari pretestnya tadi. Jadi misalnya pretest dapat skornya 40, post-test sesudah mereka melihat trainingnya gitu ya, mengikuti trainingnya dengan baik, pastinya bisa menjawab untuk pertanyaan post-testnya. Terus kemudian juga kita melakukan pengukuran juga, pengukuran hasil evaluasi, terutama misalnya training yang dilakukan eksternal maupun in-house juga. Kita bisa melihat dari behavior change-nya gitu. Misalnya sesudah diberikan training leadership, kelihatan nggak nih hasilnya setelah 2 minggu gitu ya, dari perilakunya ada perubahan apa enggak. Yang tadinya misalnya suka marah-marah sama timnya, terus kemudian setelah diberikan training itu, oh sekarang dia udah bisa lebih melihat, menyadari gitu fungsinya sebagai leader harus ngapain sih, dan sehingga yang tadinya kayaknya di timnya konflik loh, ini setelah dia mengikuti training ini konfliknya jadi menurun ya, kok kita nggak pernah dengar lagi dia jarang gitu marah-marah seperti itu ya misalnya ya. Terus kemudian juga yang pastinya yang relate ke bisnis impact, kita akan lihat misalnya let's say kalau untuk trainingnya CS, kita bisa lihat dari hasil CSAT-nya atau enggak NPS-nya, skornya berapa. Misalnya udah dikasih target nih 80%, atau misalnya targetnya harus dapat bintang 5 gitu. Nah, sesudah mereka mengikuti training CS, hasilnya seperti apa. Terus kemudian juga dari tim sales juga kan paling bisa kelihatan juga setelah diberikan training apakah penjualan jadi naik gitu. Tim salesnya juga motivasinya juga bisa dilihat, yang semakin tinggi atau yang lain nih kita bisa lihat dari beberapa variabel tadi. Dari saya sarannya adalah mulailah dengan membuat TNE yang tepat sasaran. Jadi jangan hanya simulasi aja, tapi bisa lihat sesuatu yang memang relevan dan berdampak. Dan kemudian yang kedua juga bisa harus memfokuskan juga training-training yang mandatory ya, yang memang karena relate ke regulasi. Jadi kita memang harus selalu karyawan itu bisa aware dengan regulasi-regulasi dan terus di-refresh untuk meningkatkan awareness-nya. Jangan lupa juga pengembangan kompetensi tadi gitu ya, untuk training hard skill maupun soft skill. Terus kemudian yang ketiga juga budaya belajar itu asalnya dari atas. Jadi kita harus melibatkan juga C-level dalam proses pelatihan. Caranya dengan apa? Caranya kalau misalnya kita memulai training, misalnya training in-house atau misalnya training eksternal, tapi yang diadakannya bisa bersama-sama gitu ya di luar. Nah itu bisa dari C-level itu biasanya memberikan speech ya, sehingga karyawan tahu kalau wah program ini penting nih karena C-level loh yang bawain untuk pembuka trainingnya gitu. Dan terus kemudian juga pelatihan itu harus diukur dampaknya, terus kemudian hasilnya lewat tadi matriks-matriks yang sudah saya sampaikan. Jadi ada ROI-nya yang memang harus dilihat gitu ya. Dan terus kemudian juga karena sekarang ini sudah mulai masuk generasi Gen Z gitu, sehingga kita harus memikirkan training apa sih yang tepat, pembelajarannya seperti apa sih metodenya, dengan cara tadi yang micro learning, di mana kita bisa memakai LMS gitu ya, dimudahkan sehingga karyawan itu bisa gampang untuk mengakses konten-konten di mana aja mereka bisa menyelesaikan trainingnya. Dan kita juga harus melihat kalau training itu jangan cuman mikirin banyaknya aja. Satu karyawan misalnya, dalam setahun tuh harus ngambil misalnya 10 training atau berapa training. Jadi kita harus ngelihat training itu apakah relevan dan terus kemudian bisa dipakai dan juga memang bisa dirasakan dampaknya oleh karyawan maupun oleh bisnis.